semakin kesini kita berpendapat bahwa akan makin banyak pensiunan yang memilih untuk melakukan kegiatan klaim ini secara online dan autentifikasi cukup lewat handphone masing-masing, gitu. Dirut Tasper, silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Terima kasih Pak Ketua atas kesempatannya. Yang saya hormati Bapak Ketua, Bapak-Bapak anggota DPR RI Komisi 6, rekan-rekan kolega saya dari PT Taspen, dan dari PT Asabri yang hadir di sini, serta seluruh hadirin yang hadir dalam rapat dengan pendapat Komisi 6 pada hari ini. Izin, mungkin saya akan memulai dari presentasi singkat mengenai Taspen, kinerja PT Taspen di tahun 2025, dan isu-isu penting yang ada di Taspen dan kiranya membutuhkan dukungan dari Komisi 6 terutama. Mungkin kita bisa next slide. Slide kedua, oke. Ini sekilas mengenai PT Taspen. Saat ini Taspen memiliki 57 kantor cabang, 16.911 titik layanan, 40-an mitra bayar. Karyawan kami saat ini adalah 1.389 yang tersebar di seluruh Indonesia. Yang menjadi highlight di slide ini adalah saat ini kami melayani 9 juta peserta, di mana terbagi menjadi dua bagian utama, yaitu peserta aktif sebesar 5,8 juta orang dan penerima pensiunan yang berjumlah sekitar 3,2 juta. Itu yang menjadi fokus kami saat ini, sesuai dengan tagline dan antara melayani dengan sepenuh hati, dan itu sejalan dengan DNA PT Taspen. Satu, DNA pertama itu adalah pelayanan, yang kedua itu adalah investment. Grup bisnis PT Taspen ada Taspen Life, asuransi, Taspen Property, kemudian kita juga memiliki penyertaan di Bank Mandiri Taspen sebesar 48%, sehingga kalau di Bank Mandiri Taspen ini dikonsol. Kalau di Taspen karena kita 48%, maka perlakuannya itu adalah equity method. Mungkin kita bisa next slide. Di sini adalah jajaran BOC dan BOD Taspen. Saya sendiri Roni, sebelah kanan saya Direktur Keuangan Pak Mamber, kemudian Direktur Operasional Pak Pitra, kemudian Direktur RIS dan Kepatuhan Bu Yanti, sebelahnya lagi Bu Ovita, Direktur SDM TI, kemudian Pak Ibnu, Direktur Perencanaan Aktuaria, kemudian Direktur Investasi, di ujung kanan Pak Rifki. Mungkin kita bisa next slide. Nah, ini program PT Taspen yang tidak berubah dari terakhir kita RDP, cuman kita refresh dulu. Jadi untuk manfaat THT, iuran peserta itu adalah 3,25% dari Gapok plus tunjangan keluarga. Itu dengan masa perlindungan aktif dan pensiun. Jadi semasa mereka bekerja sampai dengan pensiun. Kemudian untuk akumulasi iuran pensiun, iurannya itu adalah 4,75% dari gaji pokok plus tunjangan keluarga. Itu yang pure ditanggung oleh peserta, atau dalam hal ini adalah ASN. Kemudian dua program berikutnya adalah manfaat jaminan kecelakaan kerja. Itu dibayar oleh pemberi kerja, dalam hari ini oleh instansi tempat para ASN itu bekerja, sebesar 0,24% dari gaji pokok, dan manfaat jaminan kematian sebesar 0,72% dari gaji pokok. Selamat pagi Pak. Mungkin kita bisa ke slide berikutnya.
Nah, ini yang menjadi highlight dari DNA pertama kita, yaitu adalah pelayanan. Jadi untuk pelayanan, percepatan layanan proses klaim kita adalah paling lama H+1 hari kerja. Tapi dengan catatan seluruh berkas sudah memenuhi syarat, gitu ya. Dan di bulan Mei 2026 target kami adalah 95%. Pencapaiannya itu adalah 99,97%. Artinya kalau seluruh berkas sudah terdokumentasi dengan baik, sudah diserahkan kepada kantor-kantor Taspen yang memproses, maka H+1 klaimnya itu bisa diterima. Gitu. Terus kenapa bisa cepat seperti itu? Karena adanya integrasi percepatan klaim yang melibatkan berbagai macam instansi. Yaitu yang pertama adalah BKN, Kemenq, Setnek, Dukcapil, dan juga bantuan 46 mitra bayar kami yang melakukan verifikasi dan pengecekan nomor rekening pada saat klaim diajukan. Dan di Taspen sendiri kita juga memiliki aplikasi Taspen One Hour Online Service atau disingkat dengan TOS, di mana di sepanjang tahun 2025 para peserta yang menggunakan aplikasi ini atau klaim online itu adalah sebanyak 560.000 orang. Dan itu meningkat lagi dari bulan Januari sampai dengan Mei 2026 year to date, sekitar 260.000 klaim online selama 5 bulan terakhir. Next slide. Dan ini adalah screenshot mungkin ya dari optimalisasi mobile app andal by Taspen. Jadi ini banyak membantu untuk autentifikasi melalui teknologi liveness. Jadi autentikasi bulanan kini lebih mudah, cukup dengan hanya selfie wajah saja, gitu. Dan ini juga pencapaiannya cukup lumayan, dari target 98,5%, pencapaiannya adalah 99,12%. Dan integrasi layanan di Taspen terutama dibantu oleh mobile app kami yaitu Andal by Taspen. Ini sangat-sangat membantu untuk para pensiunan yang akan mengurus klaimnya. Next. Dan kinerja operasional dari PT Taspen saya bedakan yang paling kiri, tengah, sama kanan. Yang krusial itu adalah yang di kiri dan di tengah. Itu yang paling banyak membantu untuk para pensiunan untuk mengurus uang pensiunnya. Jadi dengan adanya teknologi digital ini, itu paling enggak cukup sangat membantu lah, gitu. Sementara untuk yang kurang literasi teknologinya, kita juga memiliki servis layanan antar yang di-provide oleh mitra-mitra kami. Kemudian next slide. Ini lebih kepada numbers gitu ya. Jadi dari total pengajuan klaim tahun 2025 berapa orang sih yang kita layani gitu ya? Itu adalah 674.000 orang. Yang menariknya di sini 83% itu melalui online. Artinya digitalisasi dan pemanfaatan teknologi dalam pengurusan klaim itu semakin lama semakin meningkat, gitu ya, dibandingkan dengan sisanya 16% yang mengajukan klaim secara manual atau hadir langsung. Dan juga untuk pembayaran pensiun bulanan tahun 2025 sebanyak 3,2 juta orang, hampir 80% diantaranya itu adalah menggunakan bantuan digital autentifikasi melalui smartphone, gitu. Jadi semakin kesini kita berpendapat bahwa akan makin banyak pensiunan yang memilih untuk melakukan kegiatan klaim ini secara online dan autentifikasi cukup lewat handphone masing-masing, gitu. Itu tren kedepannya, sehingga tadi apa yang diutarakan oleh Bapak Ketua sangat benar. Ke depan memang untuk pelayanan Taspen kita akan lebih banyak fokus di digital dan teknologi, Pak. Itu dari sisi yang digital dan
teknologi untuk pelayanan, dan ini terbukti juga di slide nomor 9. Nah, oke. Jadi ada setiap tahun kita direview mengenai Customer Satisfaction Index. Ini dilakukan oleh pihak ketiga. Dari tahun ke tahun memang skor dari CSI kita itu terus meningkat gitu ya. Cuman makin susah nih mempertahankan kalau misalnya awalnya low base naik ke atas, itu akan lebih challenging kalau misalnya kita mempertahankan atau meningkatkan, karena angkanya sudah cukup tinggi yaitu 98,7.